2 jam 30-an lah. Baru dia keluar, baru excited banget kita nonton 30 menit terakhir. Tapi itu ada orang Cok, nonton 2 jam pertama pulang Cok. Di Senayan City, ingat banget gua. Tapi kalau gua excited karena Quentin Tarantino kan. Orang pulang Cok. Tapi itu menarik sih, perspektif bahwa era sosial media yang serba video pendek itu membuat cara perilaku kita dalam menonton tuh berubah, bisa jadi sih. Itu menarik sih. Selamat datang kembali di Bertahan di Industri, dan bintang tamu kali ini salah satu komika senior, tapi sekarang sudah 5 hal yang tidak boleh dilakukan ketika pesen McD gitu. Jadi sutradara sekarang, Aco. Kenapa Cok pengen jadi sutradara Cok sekarang Cok? Karena gue sucks kalau jadi aktor. Padahal kita lucu loh Cok, Surga yang tadi itu kan lucu loh. Iya sih, cuman maksud gue kayak aktor-aktor kayak gue nih yang backgroundnya komedian, biasanya di industri film itu memang pasti akan kepake. Cuman biasanya range-nya nggak akan luas-luas banget. Lu sadar nggak? Kita pasti akan ditempatkan di karakter, ya udah jadi temennya pemeran utama yang bikin lucu dan membuat suasananya menjadi fun gitu di setiap film. Itu aja terus ganti-ganti, bisa jadi apa, tapi benang merahnya sama. Kita tuh sebetulnya icebreaker dari setiap adegan-adegan yang mungkin drama, kita ntar muncul dengan komedinya. Iya ya, soalnya range kita tuh harus di film komedi juga baru bisa jadi pemeran utama. Itu pun tergerus ya, maksudnya tergeser sama yang muda-muda, orang Warkop DKI Reborn aja harus pakai aktor juga kan. Iya. Bukan komika ya? Iya, tapi gue tidak menyalahkan itu karena ketika gue jadi sutradara juga gue melakukan itu. Karena image itu kental banget Mal. Ketika lu image-nya udah komedian dan lu butuh aktor untuk memerankan drama, kenapa lu harus gambling ngasih itu ke komedian? Ya enggak sih? Mendingan lu kasih ke emang aktor yang punya portfolio bagus di bidang drama daripada lu gambling. Udah kayaknya komedian ini kayaknya bisa nih memerankan ini, ngapain gitu. Kecuali memang yang lu bilang tadi emang ini filmnya komedi tapi nanti di dalamnya mungkin ada beban dramanya, itu lain soal gitu. Tapi gue ngerasa kayaknya kalau jadi aktor mungkin kreativitas gue akan cuman sampai 1-7 misalnya. Tapi kalau gue bisa di belakang layar, mungkin gue bisa stretch itu jadi lebih luas lagi gitu. Iya. Kelebihannya jadi sutradara, walaupun sutradaranya komedian kayak Jordan Peele aja ya. Iya. Dia bisa masuk nominasi Oscar. Terus habis itu dia bisa bikin film di luar genre komedi. Bisa banget. Iya kan, walaupun dia spesialisnya horor. Kalau dia kan masih ngambilnya di situ. Kalau lu akan memilih spesialis gitu atau lu akan tetap di drama komedi Cok? Lebih ke gue ngelakuin yang gue paham dulu aja. Karena takutnya kalau gue terlalu eksploratif padahal skillnya belum ada, takutnya nanti malah fail gitu. Jadi mendingan gue pelan-pelan aja. Kalau saat ini gue ngerasa komedi adalah hal yang gue kuasain, ya udah gue jejak di situ dulu. Pelan-pelan masukin drama. Sampai gue jejak di 2 genre itu mungkin baru gue bisa eksplorasi, misalnya mungkin horor atau mungkin thriller atau apapun itu. Yang jelas beda genre pasti cara bertuturnya berbeda gitu kan. Iya. Bennett tuh soalnya menurut gue yang salah satu yang cukup sukses memanfaatkan komika untuk main drama, pure drama gitu ya. Terus habis itu ngedirect drama juga, bahkan dia udah ngedirect sama MD apa ya? Yang film apa ya gue lupa gitu. Yang Coming Soon ini. Iya. Ganjil Genap maksudnya. Ganjil Genap. Itu kan drama banget ya? Mungkin premisnya drama tapi ya tetap kemasannya pasti akan ada komedinya sih. Karena ada Awe. Kalau gue lihat foto berdua ada Awe berarti wah dia ada lucu-lucunya nih. Memang kalau misalkan kurangnya komika itu adalah ketika kita disuruh jadi aktor kita cuma ice breaking aja ya. Kadang-kadang begitu, banyak yang melakukan itu gitu filmmakernya. Gue pernah sekali ketemu sama Mas Joko Anwar gitu ya di bandara, nggak sengaja sih waktu itu di bandara, gue lupa di Batam apa di mana. Terus dia kayaknya waktu itu Mas Joko Anwar ini baru pulang dari yang bikin HBO series itu loh. Oh iya yang di HBO. Nah dia tuh ngomong, kalian tuh komika nggak berani ya ngetes peran-peran yang menantang, misalkan kayak Radit perannya tapi harus masturbasi terus. Terus gue bilang ke Mas Joko, kita pengen Mas Joko. PH-nya yang nggak pengen gitu kayak kita nyoba pengen banget gitu. Bener. Kadang-kadang kita tuh kayak punya kapan ya gue dipercayai untuk memainkan karakter yang di luar karakter komikal komikal komedian gini gitu kan. Tapi yang nggak semua komika mendapatkan kesempatan itu. Nah menurut gue Ge Pamungkas adalah salah satu yang bisa dapat ke arah sana gitu. Karena kalau kita lihat dia tuh sekarang
banyak memainkan peran-peran yang justru nggak komedi. Termasuk waktu gue di Gara-Gara Warisan, G itu gue tempatkan bukan sebagai orang yang berkomedi di situ. Apa pemarah ya? Iya dia grumpy gitu ya. Drug user gitu. Iya. Dan memang G juga job-jobnya kesini udah mulai jarang komedi tuh. Iya. Gue perhatiin tuh dia habis syuting series tuh kan. Iya. Sama Aureli gitu-gitu. Itu pun tidak berkomedi. Dia bisa. Kalau kita berdua nggak bisa Emang udah Kemal sama Aco udah lucu aja. Iya kadang-kadang memang ada yang nggak bisa, ada yang memang belum dapat kesempatan gitu. Kayak misalnya Bang Arif Didu. Arif Didu itu kurang lucu apa coba dia. Tapi pas di Yowis Band sedih banget loh scene dia. Oh iya. Dan dia bisa loh memerankan Cak John di adegan yang sedramatis itu. Jadi sebetulnya menurut gua nggak perlu lagi dikotak-kotakin komedian atau aktor. Ya ketika dia main film ya dia aktor gitu. Tinggal lu punya kepercayaan gak untuk memberikan dia beban yang di luar zona nyamannya. Kan itu. Iya. Soalnya biasa lihat kayak gitu tuh lihat apanya sih ya, maksudnya ini cocok nih anak ini bisa main serius nih, lihat apanya ya kita ya biasa ya. Menentukannya gitu kayak misalkan Age bisa nih main nih, Orang Dika Jamil bisa nih, Kemal kayaknya harus komedi, dan menentukan itunya tuh kalau sebagai dari mata sutradara tuh gimana ya? Kalau gue sih biasanya gue ngobrol dulu sih sama orangnya gitu. Dari cara dia ngobrol punya pandangan, gue rasa itu bisa jadi salah satu gambaran isian di dalam diri dia tuh kira-kira gede apa enggak gitu. Karena kayak Bang Arif Didu misalnya, kalau kita ngobrol soal kehidupan, soal apa gitu, dia punya banyak cerita dan banyak luka juga gitu dalam hidupnya, dan menurut gue itu bisa jadi bahan bakar seorang aktor. Gue sampai sempat punya teori, gue nggak tahu benar atau enggak. Orang kalau hidupnya udah terlalu nyaman, sulit gitu untuk bisa lebih sensitif, lebih apa gitu. Justru orang-orang yang masa lalunya berat kayak gitu-gitu. Mungkin besar kemungkinan dia lebih peka, lebih sensitif dan lebih bisa mengolah rasa gitu, karena udah berbagai macam rasa nih masuk dalam kehidupan dia. Tapi orang yang cenderung stable hidupnya, nyaman hidupnya, untuk bisa relate dengan kehidupan orang bawah misalnya, itu kan pasti dia akan ngawang-ngawangnya lama ya. Beda kalau misalnya dia udah pernah ada di posisi itu gitu, pasti akan lebih mudah gitu. Iya ya, harus lo ajak ngobrol dulu, lihat background masa lalunya seperti apa. Iya. Kalau dia ngambil uang pajak dong mah kagak bisa itu. Sama ini juga Mal, kadang-kadang gue suka nanya, lu suka nonton film apa? Oh gitu Cok? Iya, karena dari referensi dia nonton film apa, kita tahu dong ketertarikan dia. Kadang-kadang ada komedian yang emang doyannya nonton film komedi aja. Oh berarti mungkin dia emang gak segitunya naruh rasa ke drama gitu. Tapi ada juga komedian-komedian yang gue suka kok nonton film-film kayak Before Sunrise gitu-gitu. Yang Oscar gitu. Yang pace-nya tuh pelan banget. Banyak ngobrolnya yang kalau banyak buat orang tuh katanya kurang menarik, menye-menye. Tapi dia suka nontonin film-film kayak gitu. Bahkan ketika dia nyeritain film itu excited banget gitu. Oh berarti ini orang memang punya kedalaman rasa yang mungkin bisa dikeluarin nih. Mungkin gitu ya. Nggak menjamin juga sih. Cuman dari situ kan bisa kepilah-pilah secara kulitnya gitu. Iya bener. Before Sunrise. Tapi lu nonton berarti Before Sunrise, Gua Sunset nonton itu ya? Trilogi itu gue nonton dan gue suka. Iya sih, gue termasuk ketiduran tuh. Iya kan banyak orang kan yang gak suka kan. Iya. Kayak misalnya nonton apa gitu, series apa misalnya. Itu mah terlalu menye-menye, terlalu cinta-cintaan. Gak kuat gue. Ada yang kayak gitu. Iya. Tapi gue kalau film-film yang Oscar yang pace-nya lambat tapi yang misalkan udah masuk 5 nominasi, termasuk kayak Before Sunrise, Before Sunset ini triloginya ada salah satu yang masuk nominasi apa menang gue lupa. Tapi yang jelas kayak Birdman itu kan termasuk yang pace-nya satu shot doang. Itu gue waktu nonton di TV itu pas gue sewa kan bisa rent film gitu ya. Pas gue nyewa itu gue nonton semangat tuh, wah kayak keren banget. Abis itu kan tayang di bioskop karena dia menang kan. Plaza Senayan kan suka nayangin film-film Oscar yang menang. Pas gue tayang di bioskop itu gue nonton, penonton tuh capek nontonnya. Iya. Dan kalau gue kan karena udah nonton duluan dan gue tahu nih satu shot doang dari ending, walaupun nggak literally satu shot ya. Tapi gue nonton enjoy gitu. Wah anjing pergerakan kameranya gini-gini. Itu penonton sebelah gue kayak capek ya? Wah capek nontonnya Cok. Iya. Kayak gak ada cut kan. Emang. Tapi memang film yang pace-nya lambat itu emang bukan untuk semua orang sih. Memang ada juga orang yang gue maunya yang progresnya cepet gitu. Cepet nyampe ke konflik, cepet nyampe ke ini, cepet nyampe ke ending gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang memang menikmati prosesnya. Ada yang nonton film sebel banget filmnya ketebak. Ada yang kayak gitu tuh. Kayak yang pengennya dia tuh gak bisa nebak.
Nah tapi kalau gue nggak masalah sama twist. Gue nggak masalah gue nebak dari awal juga gue tahu akhirnya kayak gimana. Gue nggak masalah karena yang gue nikmatin prosesnya, proses perjalanan karakternya, cara dia ngelewatin konfliknya itu, resolusinya dia kayak gimana. Meskipun dari awal gue tahu ya ini mah ujung-ujungnya pasti kalau nggak begini begitu gitu. Tapi banyak juga kan orang yang nggak seru, filmnya ketebak. Ada yang kayak gitu. Nah beda-beda gitu. Iya. Soalnya kalau misalkan lu itu ngomong tadi itu perspektif orang ngerti film, Cok. Makanya lu menikmati progresnya. Kalau orang yang gak ngerti film nonton nih, itu udah pasti ketebak karena dia kayak gimana ya. Maksud gua kayak dia gak ada ekspektasi, dia dateng tidak ada mau mempelajari karakter, nggak lihat alurnya, plotnya kayak gimana, ucuk-ucuk datang pengen nonton ketebak nih gitu, Cok. Tapi menurut gua nggak karena ngerti film juga sih, karena gua udah melakukan itu sebelum gua masuk ke industri film. Oh iya. Zaman gua nggak ngerti apa-apa soal film, cuman menurut gua kayak emang film tuh bukan tempat untuk kita dapat surprisean, itu mah kalau ulang tahun aja. Ngapain dikejutin gitu. Maksud gua kayak film tuh kan kayak potret kehidupan seseorang gitu. Gimana caranya kita bisa mencoba berada dalam cara pandangnya si karakter di film itu. Apakah kita bisa ikut merasakan yang dia rasakan, kan itu. Kalau misalnya si direkturnya cukup bisa membuat penontonnya merasakan apa yang si aktor rasakan, ya berarti dia berhasil. Story-nya juga berarti engaging. Tapi kalau enggak, ya udah, mau speednya cepet kayak apa juga, kalau misalnya itunya nggak dapet, ya kita juga nggak akan invest perasaan kita ke film itu kan. Iya. Makanya balik lagi bukan ke apakah temponya lambat, apakah temponya cepet, bukan. Menurut gue memang ceritanya menarik apa enggak. Iya, ada satu film judulnya Manchester by the Sea kan. Di situ adanya Ben Affleck. Benar, gue nonton Affleck itu. Tuh Lu suka nggak? Nah, gua harus nonton 3 kali baru gua mengerti maksud sutradara ini apa. Dan setelah lu ngomong itu di film itu yang lu bilang tadi, kita tuh gak harus merasakan konfliknya apa, kita cukup merasakan emosi pemeran utama ini nyampe gak ke kita, itu doang kan. Iya. Kesedihannya dia anaknya meninggal, ini spoiler gak ya? Gak apa-apa lah, udah lama. Udah lama, film lama. Pas kebakaran itu kan. Iya, pas kebakaran itu, terus dia masih sayang sama istrinya, tapi istrinya udah nikah lagi kan. Iya. Jadi perasaan depresinya dia itu tuh tersampaikan ke gua. Awalnya gua nonton itu di saat gua lagi fun, Cok. Jadi gua nggak sampai kayak anjing di film udah lama banget, terus gua nggak jelas nih kemana-mana nih. Tapi pas gua lagi galau, gua nonton lagi coba, karena kan gua penasaran kan review orang kan, gua di Instagram gua tuh follow akun-akun film-film gitu. Iya. Film-film serius gitu. Si Casey Affleck ini Manchester by the Sea itu selalu dibahas terus sama si akun-akun film ini. Akun-akun filmmaker ini. Akhirnya gue penasaran lagi. Tapi gue nonton dengan perasaan yang tidak begitu bahagia lah. Gue nonton lagi galau, baru gue dapet hikmahnya. Anjir. Kalau ternyata perjalanan karakter si Casey Affleck ini sampai dia bisa menang Oscar tuh emang sedip itu kan. Iya, emang apa ya, banyak banget kesakitan yang bisa kita rasain di karakternya Casey Affleck di film itu gitu. Iya. Penolakan di kehidupan dia, kegagalan, rasa bersalah, kayak gitu-gitunya tuh menurut gue, kita nggak cuma ngelihat dari film itu doang, tapi kadang-kadang kita merefleksikan, anjir nih gue pernah ngalamin titik kayak gini di hidup gue nih. Mungkin kasusnya bukan kebakaran, tapi kayak perasaan ditolak seperti itu, perasaan tidak diberikan kesempatan kedua seperti itu. Itu tuh bisa jadi kayak apa ya? Ketika lu nonton, kalau gue ya, ketika gue nonton itu kayak nge-recall lagi emosi gue yang lama, pengalaman-pengalaman gue yang lama, dan itu kadang-kadang yang bisa bikin nangis apa segala macem. Jadi bukan selalu tentang cerita itu, tapi bagaimana emosi film itu menyentuh hal-hal yang pernah kita lalui juga bisa gitu. Iya, dan si Casey Affleck ini harus ngurus anaknya temannya atau apa gitu kan. Dan dia rumit lah pokoknya. Mau bunuh diri tapi ini nggak dilarang ditahan polisi gitu-gitu. Jadi walaupun dia flat doang main ya, tapi kedalaman emosinya dia itu sampai tuh ketika gue lagi sedih, Cok. Iya. Gak bisa nonton itu lagi bahagia. Tapi bener juga sih, kita tuh nonton film harus siap lagi kondisinya. Iya, kita harus baca gunanya baca sinopsis itu supaya kita siapin emosi. Anjing di film sedih banget cuy, berarti kita gak boleh bahagia banget nih. Nanti kalau lu bahagia, lu jadi kayak kenapa sih orang pada nangis biasa aja gitu. Oh, kalau lu ke situ ya. Kalau gue lebih ke kayak paling enggak lu jangan lagi dalam keadaan capek deh. Jadi memang lu tuh nonton emang siap, kayak lu nonton stand up, gue datang emang gue pengen nonton stand up gitu. Sama film juga gue datang ke bioskop meluangkan waktu 2-3 jam ya karena gue emang siap ingin menonton film ini gitu. Iya ya. Tapi ketika lu lagi capek, lu lagi apa, itu bisa jadi sih mempengaruhi cara perspektif lu menerima
film itu gitu. Gue pernah lagi capek banget gue nonton Star Wars, tapi Star Wars yang baru ya, bukan Star Wars yang jadul. Gue nonton di premiere lagi. Gue ketiduran gue. Padahal Star Wars kurang keren apa ya kan, pace-nya cepet gitu-gitu. Walaupun yang Star Wars yang trilogi yang terakhir saya tidak suka. Mohon maaf nih para fans Star Wars, tapi jujur aja si cewek itu saya tidak suka sekali, itu merusak imajinasi saya dari 6 episode sebelumnya gitu. 6 ya kan. Untung gue gak ngikutin Star Wars. 4, 5, 6, 3, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3 gitu kan. Star Wars itu kan gitu kan urutannya. Ya gitu, jadi gue pas nonton itu karena ngantuk banget. Mau sebagus apapun film Star Wars itu, secepat apapun pace-nya, ngantuk juga. Iya, jadi makanya emang harus siap nonton film tuh, harus siap mental. Makanya anak zaman sekarang gak terlalu suka nonton film di bioskop menurut gue. Kenapa tuh? Karena gue kemarin interview ada produser gue namanya Uca di podcast Hancur. Dia itu bilang bahwa menurut dia sekarang tuh nonton bioskop tuh bukan salah satu hal yang pantas dilakukan ketika ngedate. Karena terlalu buang waktunya cukup lama untuk film yang mungkin mereka nggak suka, atau tadi lu bilang ketebak nih gitu. 2 jam di bioskop. Sekarang film tuh hampir 3 jam semua film. Luar negeri, lu bayangin orang berdua lagi ngedate nonton film yang mungkin mereka berdua nggak terlalu suka, atau mungkin itu pacarannya udah lama kali Mal. Iya, kalau pacarannya baru sih gue rasa nonton film wayang juga gue 3 jam gue jabanin. Iya mungkin ya. Tapi menurut mereka sekarang itu mereka lebih seneng nonton series yang pendek-pendek. Oh iya. Nah itu kalau gue ketemu waktu Ernest datang ke sini itu Bisa efek jadi. TikTok. Bisa jadi. Kalau kata Ernest, Iya. karena sekarang anak-anak zaman sekarang suka nonton semua yang serba cepet. Serba cepat. Jadi kenapa series lebih laku daripada film yang durasinya 2 jam sampai 3 jam? Karena series mereka masih cuma 45 menit gue masih bisa kejar nih. Karena dicacah, dipotong-potong. Dicacah. Oh masih sejam. Oke lah Iya. gitu. Kalau film lu harus tahan 2,5 jam di. Gue nonton apa sih tuh Quentin Tarantino tuh yang Hateful Eight ya? Oh iya, Hateful Eight. Itu kan 3 jam, Cok. Dan lu baru tahu baru tahu endingnya, plot twistnya tuh ending banget. Ya gue kalau ada yang sudah nonton mohon maaf nih, belum nonton mohon maaf nih spoiler. Channing Tatumnya baru kita tahu dia ada di kolong, itu menit 2 jam 30-an lah. Baru dia keluar, baru excited banget kita nonton 30 menit terakhir. Tapi itu ada orang, Cok, nonton 2 jam pertama pulang, Cok. Di Senayan City, ingat banget gue. Tapi kalau gue excited karena Quentin Tarantino kan. Orang pulang, Cok. Tapi itu menarik sih, perspektif bahwa era sosial media yang serba video pendek itu membuat cara perilaku kita dalam menonton tuh berubah. Bisa jadi sih, itu menarik sih. Bisa jadi, karena itu makanya kenapa orang suka nonton series sekarang. Lah jangan kan jauh-jauh dah, Cok. Lu kan sekarang aja bikin konten di Instagram 5 hal gitu, dan itu cepet kan durasinya. Lu harus cepet mikir, lucunya cepet tak gitu kan. Iya. Nggak bisa yang lu setupnya agak panjang. Betul. Pasti ditinggalin kan. Itu adalah efek Gen Z. Iya. Karena Gen Z gak suka mengkonsumsi hal-hal yang terlalu lama, makanya baca buku pada gak suka sekarang. Mereka tuh gak mau proses yang panjang, mau tahu. Bahkan kalau TikTok benci part-part, part 1, part 2, udah 1 part aja gitu kan. Ngomong cepet-cepet orang malah gak masalah ya. Sekarang gak masalah. Gak masalah karena malah sama dia bisa diulang-ulang, itu yang bikin viewsnya jadi banyak. Karena dia ngomongnya nggak jelas, diulang-ulang gitu. Lama-lama viewsnya banyak gitu. Iya bisa jadi. Tapi memang gue baru tahu behavior itu beda sama zaman kita. Kita masih terlalu suka banget nonton film di bioskop gitu. Yeah. Dan itu tuh emang udah sensasi yang beda aja kayak nonton Interstellar di bioskop. Gue yakin orang zaman sekarang, anak zaman sekarang Gen Z mungkin ada beberapa, nggak semuanya ya teman-teman. Mungkin ada yang nonton Interstellar di bioskop capek. Cuma kalau dia di rumah, dia bisa pause dulu, masak mie dulu, nonton lagi lanjut, bisa gitu, Cok. Bisa dicicil. Itu makanya OTT naik banget. Tapi gue nggak bisa tuh kayak gitu tuh. Ya, nonton di jeda-jeda gitu gue nggak bisa tuh. Gue nggak bisa. Gue pernah sekali nonton sama bini gue yang sekarang aja. Dia udah. Bentar, bini gue yang sekarang. Iya, emang ada bini yang dulu? Ya. Aduh ya bener lagi salah. Mohon maaf ya. Enggak, sama istri gue tes nonton. Dia udah nggak bisa tuh nonton yang durasi panjang kecuali horor yang jump scare-nya banyak. Jadi bayangin, gue begitu nonton ini aja, dia udah ketiduran, dia udah tinggal main handphone, dia udah tinggal saking lamanya. Kalau gue kan excited, akhirnya
jeda-jeda gitu pos, ya udah pos dulu deh, ambil makanan, ambil cemilan lanjut lagi gitu cok nontonnya cok. Iya. Anak zaman sekarang tuh cok. Mengubah cara nonton banget ya. Iya mengubah. Makanya kan sempat ada obrolan tuh yang kayak, oh ini bioskop nih bakal mati. Cuma kan produser bilang bahwa nggak mungkin ini si bioskop tuh kayak tergerus oleh OTT. Tergerus OTT. Tapi lu setuju nggak kalau bioskop tuh ujung-ujungnya akan tergerus OTT cok? Enggak sih kayaknya. Enggak ya? Enggak akan ada experience yang bisa menandingi lu nonton di sebuah ruangan dengan puluhan bahkan ratusan orang dan lu menertawakan hal yang sama bersama-sama, takut bersama-sama dengan adegan yang kita tonton di layar sebesar itu. Gua rasa enggak sih, kecuali lu bisa ngundang 100 teman lu ke rumah dan punya layar segede bioskop di rumah, karena experience itu yang nggak ada di rumah gitu. Iya. Dan itu tidak tergantikan zaman ya. Iya gitu. Mungkin ada beberapa hal yang bisa tergantikan, tapi kalau bener-bener full bioskop tergantikan, gue nggak yakin sih. Iya. Gue nggak yakin sih. Gue Wall Street, gue kan lagi ikut Wall Street coy ya. Terus setiap kali ditanya film favorit lo apa aja, gue kan nyebut film jadul-jadul, Jurassic Park gitu-gitu jadul-jadul. Mereka tuh selalu nyebut Stranger Things. Terus kita selalu ngomong Stranger Things bukan film. Stranger Things tuh series. Jadi mereka tuh sering salah ngebedain antara series dan film. Iya. Jadi dia nyebutin kalau film sih nggak nonton. Ada satu orang tuh saya nggak nonton film bu, dia bilang. Oh saya nontonnya series. Oh gitu ya. Iya saya nonton Stranger Things, saya nonton Narcos gitu-gitu. Iya. Jadi udah mulai pas kita excited ngomongin film, wah ini film gue suka nonton film Pike gini. Mereka kalau lo nonton apa? Gue sih Stranger Things. Jadi gitu udah mulai kegeser tuh, mulai kegeser ininya. Cuma kalau lu film yang menurut lu overrated banget, menurut orang semua suka tapi menurut lu biasa aja, ada nggak cok? Yang overrated banget ya? Iya overrated banget. Dan menurut gue anjing bisa aja ini film. Apa ya? Gak apa-apa sih jadi unpopular opinion mungkin diserang. Dulu tuh ada tuh yang detektif apa ya judulnya tuh? Yang detektif. Dia ceritanya pengen jadi mata-mata, terus dia pura-pura jualan ayam goreng. Apa ya? Nah ternyata pas dia jadi jualan ayam gorengnya laku. Dia bingung. Gitu? Ada. Apa? Iya Extreme Jobs. Nah itu tuh diomongin sama semua orang, katanya lucu banget gitu. Nah pas gua nonton, memang premisnya lucu. Idenya lucu banget gitu. Tapi ketika gua ngejalanin, kayaknya tidak selucu yang diomongin orang gitu. Gue malah lebih ngakak nonton yang kemarin tuh 645 ya. 645 Korea itu ya. Korea itu. Wah itu gue malah ketawa banget gue di situ tuh. Oh lu tuh suka tuh ya? Gue suka tuh. Oh. Malah yang Extreme Job itu gara-gara gue nontonnya telat sampai gue cari di OTT, akhirnya ketemu tuh ada salah satu OTT yang nayangin kan, gue tonton deh. Ya memang lucu gitu, cuman maksudnya kayak nggak selucu itu, nggak selucu. Oh ya, Extreme Job termasuk yang orang bilang lucu banget. Lucu kan? banget katanya gitu. Ya kalau gue bandingin sama Shaolin Soccer atau film-filmnya itu ya jauh lah gitu. Kung Fu Hustle gitu kan. Jauh. Itu menurut gue yang gold tuh yang kayak gitu. Yang komedinya gold banget tuh yang kayak gitu. Yang selera gue, tapi kan emang komedi selera ya. Iya, kalau gue yang kemarin yang menurut gue biasa baru gue tonton tuh apa Unlock ya, yang Mas Dika ngomongin tuh ya Dim ya. Unlock ada film Korea judulnya Unlock. Emang itu relate banget sama zaman sekarang. Katanya bagus banget, Patra sama Mas Dika suka banget. Gua biasa aja. Pas gue nonton kayak ya biasa aja sih, gue nggak tahu kenapa. Ada kok film apa ya, gue penasaran ada satu. Iya tuh, harusnya ada sih yang orang gaung-gaungkan banget. Detektif banget apa ya, gue lupa. Tapi kalau ditanya begini emang suka nggak kepikiran. Terus pas pulang baru kepikiran yang itu. Ini ternyata film. Cuma kalau film yang lu suka banget apa tuh yang lu sampai sekarang jadiin patokan setiap kali mau syuting film atau ngerjain skrip, lu tonton dulu itu film supaya menyemangati lu lagi gitu. Kalau sampai gue tonton dulu sebelum syuting buat menyemangati sih kayaknya enggak. Tapi kalau ditanya film yang all time favorite ya film-filmnya si inilah yang kayak Shaolin Soccer, Kung Fu Hustle itu selalu jadi all time favorite gue gitu yang enggak akan lekang oleh waktu gitu. Iya, pasti. Karena komedinya tuh lu nonton di zaman kapanpun ya akan selalu lucu adegan-adegan itu gitu. Kayak nggak bisa nggak ketawa gitu nonton film-filmnya Stephen Chow itu. Iya. Dan yang gue suka ketika kita udah ketawa-tawa kayak gitu, ntar endingnya ada aja tuh yang bikin berbesmili tuh. Ada aja tuh yang kayak yang pas kalau nggak salah yang pas Shaolin Soccer, bukan Shaolin Soccer, yang Shaolin Soccer. Itu kan kipernya kan yang cewek tuh. Iya. Yang ternyata cewek itu adalah anak kecil di masa lalunya. Yang pernah nyelamatin dia waktu dia dibully, dikencengin sama teman-temannya. Ketika nge-recall ke sana tuh
simbol permen itu tuh jadi kayak kuat banget gitu. Kata gue kayak callback jadi semacam iya, callback ya. kata gue ini orang bikin film tanda kutip sengaco-ngaco seabsurd-absurdnya tapi tetap meaningful di endingnya gitu. Iya itu sih. Nah gue suka banget film yang kayak gitu. Kayak orang tuh kayak dibikin ketawa sebrutal-brutalnya ketawa tapi ntar di endingnya dang lu gue kasih sesuatu yang lu diem gitu. Nangis-nangis gitu ya. Iya, nggak mesti nangis tapi kayak anjir nih orang ternyata nggak cuman pengen bikin orang ketawa ya. Tetap ada sesuatu yang nonjok di belakang gitu, apapun itu gitu. Kalau gue Pique bagus juga. Iya, gue maksudnya itu untuk sebuah premis yang menurut gue aneh, alien datang ke bumi. Iya. Itu udah secara itu yang tadi lu bilang udah secara premisnya udah ngaco banget nih. Iya. Tapi ternyata tentang agama nangis pula gue nontonnya. Nah itu tuh gue Pique tuh yang secara cerita itu ngaco, premisnya caur tapi tiba-tiba anjing endingnya. Padahal sebetulnya isunya berat banget ya film itu. Iya, tentang agama mana yang paling baik kan. Iya. Tapi kita dibikin mengikuti perjalanan itu dengan adegan-adegan yang simple, dialog-dialog yang gamblang gitu sehingga kita tuh berpikir oh iya bener juga ya gitu. Iya. Itu enak banget sih nonton film-film kayak gitu. Ada satu film yang menurut gua ini makanya ini sekali lagi ya, gue tuh selalu akhir-akhir ini nonton film Indonesia terutama selalu lihat dari review TikTok. Oh. Jadi di TikTok reviewnya ada satu filmnya Bang Kimo, gue lupa apa judulnya, jadi gue lupa PH-nya MD atau enggak ya. Kayak Ivana aja di TikTok kan bagus pas gue nonton. Mohon maaf sekali lagi Pak Manots, Bang Kimo Ivana Bang Kimo kalau nggak salah gue lupa. Iya Tapi Pak Kimo. Gue nggak ini aja nggak se hype TikTok gitu loh. Gue nggak biasa kayak Dear David itu termasuk yang dihujat habis-habisan kan. Tapi gue suka. Lu suka, iya. Iya, gue ternyata sama gue nggak ada masalah. Film yang gue tanpa ekspektasi gue tiba-tiba nonton Fotokopier tuh, Penyalin Cahaya. Oh iya. Gue nggak ada ekspektasi apa-apa, anjing ternyata bagus banget. Bagus, gue juga suka itu. Nah makanya gue makin kesini tidak terlalu percaya reviewer TikTok. Emang nggak perlu. Iya emang nggak perlu sebenarnya. Emang nggak perlu karena ya susah ya maksudnya. Itu kan selera masing-masing gitu dan tapi kalau gua nggak masalah tuh kalau misalnya baca atau nonton review dan orang udah bilang jelek udah ada spoilernya gue tetap nonton nggak apa-apa sih. Gua nonton lu ya. Gua nggak terganggu. Marvel lu gituin nggak? Maksudnya Marvel kan reviewnya kurang nih tapi lu tetap nonton. Tetap nonton sih. Terhibur lu? Iya yang bagus mah bagus, yang enggak juga enggak gitu. Oh kalau gua sempat satu film autobiografi. Jadi gua autobiografi ini saking penasarannya gua nonton karena reviewernya bagus. Mungkin karena apa ya, autobiografi itu emang secara film, secara sinematografi apa kan bagus banget ya cuy ya. Maksudnya soundnya, cara dia ngambil cahaya-cahayanya, maksudnya ngeliatin ya, sosok. treatmentnya oke lah. Treatmentnya tuh oke banget. Tapi di gua entah kenapa ya mungkin selera gua jelek aja teman-teman, mohon maaf. Tapi kayak kurang aja di gue, nggak nyampe lah di guanya ya. Karena mungkin gue terlalu banyak nonton film-film yang series-series yang kayak gitu tipikalnya gitu loh yang orang sosok berkuasa tapi ternyata kayak narkos aja ternyata gue baru tahu ada orang sejahat itu di Kolombia gitu yang lu bisa tiba-tiba hilang. Jadi gue pas zaman Orde Baru gue jadi ngerti kenapa orang bisa tiba-tiba hilang. Ternyata narkos aja bisa begitu kan. Pablo Escobar lu bisa hari ini kita ngomongin Pablo Escobar besok udah hilang lu. Bisa gitu kan. Ternyata Dimas nih editor gue yang anggota Pablo Escobar ya kan bisa gitu Cok. Jadi makanya pas nonton film itu Indonesia banget, ininya bagus tapi nggak nyampe di gua gitu. Nggak kayak kayaknya gua pernah nonton film yang lebih gitu aja kali ya mungkin ya. Iya. Emang sulit sih. Maksudnya kita juga filmmaker nggak akan bisa lepas dari perbandingan. Iya. Mau orang bilang cintailah produk Indonesia, iya. Tapi biar gimana pun mindset orang kalau udah nonton sesuatu yang bagus, ya suka nggak suka itu akan jadi benchmark dia. Iya benar. Apalagi sekarang kita nonton film Hollywood sama film Indonesia harganya sama. Ya masa yang nggak dibanding-bandingin? Pasti dibanding-bandingin gitu. Iya juga ya. Ya iyalah. Iya. Sekarang kita bisa dengan tiket yang sama kita bisa nonton superhero yang terbang sampai langit gitu. Tapi dengan harga yang sama kita cuma nonton film yang mungkin skopnya lebih kecil. Ya kan itu pilihan yang dari secara teknis aja udah jomplang gitu ya. Tapi ya mau nggak mau kita harus bersaing di situ, suka nggak suka ya filmmaker Indonesia harus bisa bikin penontonnya punya sesuatu yang nggak dia dapetin di film-film luar, yaitu lokalitas dari ceritanya.
Kalau menurut based on analisis lo pribadi nih Cok, film-film Indonesia seperti apa yang sekarang dikonsumsi sama masyarakat di luar horor ya? Menurut lo untuk drama-drama sekarang yang kayak gimana? Kalau based on jumlah penonton yang kemarin lo perhatiin, penonton Indonesia lagi suka yang gini. Kalau analisis lo apa Cok? Kalau gue sih yang penting relate dulu deh ke penontonnya. Oke. Nah untuk bikin itu relate ya kita harus banyak ngegali kira-kira kalau penonton Indonesia itu tuh hal-hal apa sih yang bisa relate sama mereka, karena ada kok cerita-cerita yang nggak mungkin kita dapetin di luar negeri, di film-film Hollywood gitu, kayak misalnya soal pernikahan adat apa gitu-gitu yang cuman ada di Indonesia, yang harus semarga apa gitu-gitu. Nah kayak gitu-gitu mungkin itu yang jadi tanda kutip yang bisa kita olah yang nggak dimiliki sama film-film luar gitu. Jadi kalau misalnya kayak Ngeri-Ngeri Sedap, dia tuh mengangkat tentang isu anak rantau. Oke. Anak rantau itu kan bisa dibilang kental banget di sini budayanya, di luar negeri belum tentu. Di sini anak rantau itu ada yang istilah mudik, pulang kampung halaman segala macem, nggak ketemu orang tua, nggak mau pulang sebelum sukses apa segala macem. Itu kan apa ya premis-premis yang relate banget sama kehidupan kita, orang-orang kita di sini, kita orang Indonesia gitu. Nah, ketika Ngeri-Ngeri Sedap mengangkat isu itu, ya otomatis banyak yang relate gitu. Bagaimana kata pulang menemukan maknanya sendiri. Ada dialog tuh ketika Indra Jegel udah di rumah dan dia pamit, Pak aku pamit pulang. Padahal dia lagi ada di rumahnya saat itu. Bayangkan betapa kata pulang itu ternyata sudah tergerus oleh situasi gitu. Pulang bukan lagi tentang kemana, tapi dengan siapa dia berada gitu kan. Ini kayak hal-hal semacam itu tuh kayak diolah dengan bagus oleh sinias-sinias lokal ya, sama Bene dalam hal ini. Dan itu menurut gua terbukti bisa diterima oleh masyarakat gitu. Dan kalau kata orang film yang laku itu kalau misalnya pemainnya kelas A orang kita kenal, enggak juga. Mereka isinya anak-anak stand up semua gitu. Tetap gue percaya story is a king gitu. Harus ceritanya yang jadi rajanya gitu. Ya. Karakter pemerannya tinggal menyesuaikan aja sesuai kebutuhan ya. Yang penting nggak miscast kan, sesuai dengan karakter yang dibawain. Dan kekuatan cerita itu yang berhasil dibuktikan oleh film Ngeri-Ngeri Sedap. Itu menurut gue dengan jumlah penonton yang menurut gue fantastis. Dan buat sebagian orang Ngeri-Ngeri Sedap itu pace-nya cukup lama loh. Cukup lama loh. Maksudnya cara bertuturnya Benny tuh di situ nggak tergesa-gesa, sangat-sangat pelan gitu, musik-musiknya apa segala macam temponya, karena memang dia mungkin ingin memberikan suasana bagaimana orang tua yang kehilangan anaknya ditinggal. Jadi dia pengen kita ngerasa bagaimana kesepiannya bapak ibu di film itu menanti anak-anaknya datang, dan itu nyampe ke kita gitu. Jadi menurut gua kayak memang kita harus gali terus hal-hal yang mungkin memang nggak ada di film-film luar. Itu yang kita optimalin, baru bisa kita punya penonton sendiri gitu. Iya harus yang relate dulu ya. Relate dulu. Kalau misalnya nggak relate, susah untuk orang untuk bisa menginvestasikan perasaannya ke film itu gitu. Iya dan bawa ke daerahan tuh kadang-kadang relate tuh ya, bawa ke daerahan. Salah satu unsurnya ke daerahan, tapi gua rasa ada banyak unsur lain yang bisa ditempuh gitu. Iya. Kalau film Indonesia yang baru-baru nih lu tonton, lu cukup amazed apa Cok? Film Indonesia. Ya yang lu baru tonton ya dalam sebulan 2 bulan terakhir lah gitu. Aduh, mana gua lagi lama nggak nonton lagi gara-gara habis selesai syuting. Iya, habis selesai syuting. Apa ya film terakhir gua tonton? Atau enggak ya sebelum syuting yang lu lagi amazed banget selain Ngeri-Ngeri Sedap tadi? Kayaknya terakhir gue nonton kayak Ngeri-Ngeri Sedap deh. Ngeri-Ngeri Sedap ya? Iya. Soalnya kalau gue, ini reviewer TikTok juga, gue akhir-akhir ini banyak reviewer TikTok saya patah tuh. Gue salah satu film yang gue tonton karena reviewer TikTok bilang bagus banget. Dan begitu gue nonton di bioskop beneran sebagus itu. Jadi ya saya patah gue nonton tuh. Habis itu film lupa lagi gue. Saya patah. Terus Cek Toko Sebelah 2 gue tonton. Oh iya, Cek Toko Sebelah 2 yang terakhir gue tonton. Iya, gue suka. Iya, gue juga suka. Gue termasuk yang suka lah. Gue Cek Toko Sebelah 1 malah gue agak biasa aja gue. Karena pas lihat orang semua nangis di scene kuburan ya. Iya. Pokoknya kayak gitu-gitu. Gue malah lebih suka yang kedua kalau gue pribadi. Itu mungkin lu nggak terlalu relate dengan kehidupannya Erwin dan Johan di situ. Mungkin ya. Mungkin lu lebih relate sama pertentangan perjodohan yang ada di CTS 2. Iya, gue itu kan isunya kan tentang child free.
child free, terus kayak lu memilih lu punya jodoh, lu ingin berjodoh dengan seseorang tapi orang tuanya nggak ngerestuin, kayak gitu-gitu kan. Nah, ya bisa jadi itu, makanya gue bilang relatability-nya itu penting banget gitu. Oh, nokta merah perkawinan gue suka banget. Nokta merah juga bagus. Gue nggak tahu kenapa suka aja. Mungkin banyak anak muda yang sekarang yang Gen Z nokta merah apa sih gitu-gitu, nggak terlalu ini. Cuma based on reviewer TikTok ketika udah tayang di Netflix ya udah banyak penontonnya tuh, mereka langsung itu tuh bagus-bagus tuh, karena emang di situ gue baru nyadar, bahkan waktu gue interview Mbak Marsha sama Bang Okanya, gue baru nyadar bahwa film yang mungkin menurut kita premisnya sangat biasa, tapi begitu diperankan sama aktor yang begitu bagus, jadi bagus filmnya. Atau mungkin eksekusinya bagus. Mungkin, karena gue bilang gini, Bang Oka, Mbak Marcel, mau maaf nih, ini kalau bukan kalian berdua yang main, mungkin ini film sinetron banget. Gue ngomong gitu di depan mereka. Itu film sangat sinetron banget, Mbak. Tapi begitu kalian yang mainin bener, nggak tahu kenapa jadi bagus aja itu film. Iya, karena kan apa sih yang baru dari pergolakan rumah tangga? Ya kan, apa sih yang baru dari istri yang curiga suaminya selingkuh? Nggak ada yang baru dari itu sebetulnya kan. Tapi ya benar yang lu bilang, premis biasa pun kalau misalnya ditulis dengan cara yang berbeda, dieksekusi dengan cara yang berbeda, dimainkan dengan aktor yang berbeda juga, ya hasilnya juga bisa beda. Lu kalau bikin film apa duluan yang lu ini pasti bikin premisnya dulu. Biasa kalau pasti opening sama ending. Misalkan skrip udah jadi, lu udah selesai skrip gitu. Apa dulu yang lu utamakan ininya dulu, pencarian. Misalkan lu pemain, lu udah ada gambaran nih di otak lu nih, pemain nih siapa-siapa aja nih. Terus apa dulu yang biasa lu utamakan ketika skrip sudah selesai? Mencari timnya dulu kah yang proper, atau lu utamain aktor-aktornya dulu yang bagus, lu cari-cari dulu baru nanti tim menyesuaikan gitu? Gue biasanya mikirin treatmentnya dulu malah. Gimana tuh? Treatmentnya, jadi misalnya kayak biasanya kita setelah menulis satu film gitu ya, berapa puluh scene misalnya. Iya. Kita pasti punya scene-scene yang kayak ini harus special treatment nih. Oke. Shotnya harus begini, angle-nya harus begini, terus cara aktor membawakannya juga blockingannya harus begini. Nah itu biasanya yang gue pikirin dulu, karena kalau misalnya scene-scene kunci ini gue nggak berhasil eksekusi dengan benar, kelar film gue. Ada kayak gitu, karena kalau kita bikin let's say 100 scene gitu satu film, yang gak akan 100 scene-nya itu semuanya scene berat sebetulnya kan. Ada yang sifatnya cuman casual scene aja yang menyampaikan informasi biasa apa segala macam, penghubung antara scene 1 dan scene 3 misalnya, makanya ada scene 2 kayak gitu-gitu. Tapi ada juga yang memang ini dia nih istilahnya kita golden scene-nya nih. Scene-scene ini yang akan jadi penentu apakah orang mau nantinya ngikutin perjalanan cerita ini atau enggak. Itu biasanya titik-titik krusialnya ada di bagian-bagian awal, tengah sama resolusi itu. Yang awal itu juga penting karena kan di beberapa menit pertama kita harus bisa nge-grab attentionnya penonton untuk bisa peduli sama karakternya. Nah kalau kita nggak bisa bikin sebuah momen yang bikin orang tuh peduli sama karakternya, ya udah, ini karakternya mati dilindas mobil juga orang nggak akan peduli, tidur dia. Makanya kita harus pupuk banget tuh di sequence di sequence 1 sampai 3 tuh kita harus dipupuk banget, ditebelin banget motivasi karakternya apa, terus masalah yang dia hadapi apa, sama pertaruhannya dia apa, stake-nya apa. Nah itu kalau misalnya kita nggak berhasil dapetin itu di let's say 10 menit pertama, udah sih gua rasa kelar sih. 10 menit pertama lu nggak dapet apa-apa dari film itu, lu akan mulai bergumam, ini lama banget ya filmnya ya, ini tentang apa ya gitu. Nah jangan sampai ada orang berpikir ini mau ngomongin apa sih film ini. Nah itu jangan sampai orang sampai terbesit gitu. Dan menurut gue berkaca ke diri gue sendiri. 10 menit gue nonton film dan gue gak tahu ini arahnya mau kemana, ya mungkin gue akan tinggal gitu. Makanya 10 menit pertama buat gue tuh krusial banget gitu. Gimana caranya lu bisa mengenalkan karakternya, langsung ngasih tahu latar belakangnya, masalahnya apa, dan dia punya pertaruhan apa untuk menjalani sisa film ini gitu. Karena kalau stake-nya itu gak tebal, pertaruhan karakternya itu gak tebal, lu pasti akan, lah lu ngapain melakukan perjalanan itu, masa lalu nggak penting-penting amat gitu. Ya kan, jadi itu yang penting gitu, bahan bakarnya gitu. Ya jadi kalau lu berarti mengutamakan pertaruhan karakter ini dulu ya. Jadi dalam 10 menit treatment lu itu, 10 menit film itu harus penonton suka dulu nih sama 10 menit pertama nih ya. Setidaknya ngerti apa yang sedang dialami oleh karakter dan peduli kenapa kita harus ngikutin perjalanan karakter ini.
Oke. Nanti kita coba lihat yang dari gara-gara warisan gimana ya dari 10 menit pertama. Tapi kalau film terkenal deh biar penonton relate nih. Siapa tahu ada yang nggak nonton gara-gara warisan ya. Berarti kalau film terkenal misalnya Titanic lah yang paling gampang lah ya. Titanic kan semua ditonton orang ya. Apa pertaruhannya ya? Kalau kita bedah nih Cok ya. Sebentar. Berarti Leonardo DiCaprio kan menang judi tuh. Iya. Baru dia masuk kapal. Kate Winslet adalah anak orang kaya tapi sebenarnya udah gak nyaman nih sama hubungannya dia. Berarti kalau lu based on tadi treatment teori lu tadi, berarti coba kita bedah gimana tuh Cok? Kalau Titanic ya? Iya, gue tuh udah agak-agak lupa juga Titanic tuh awalnya gimana ya. Cuman kayaknya kalau dari Titanic itu pencarian berlian itu. Tapi kan itu baru di tengah adanya. Enggak, di scene satunya kan scene kapal-kapal teknologi itu loh. Nyari berlian-berlian, mana nih berlian opening scene-nya ya? Iya. Udah ada ya? Udah ada. Nah, gue lupa tuh. Iya, jadi waktu itu bener. Karena Titanic baru banget ada tayang lagi kan pas Valentine. Jadi gue nonton lagi. Iya. Scene awal adalah scene ketika pencarian berlian yang dipunyain sama Kate Winslet itu kan. Berlian itu yang kan, warna biru itu. Iya, berlian itu kan adalah berlian yang kalau didapetin di zaman sekarang itu harta karun lah, semacam harta karun. Iya. Mereka akhirnya berhasil dapetin itunya Titanicnya, apa kayak bongkahan ya, apa sih kayak sisa-sisanya gitu, bangkainya. Dia masuk tapi si itunya udah nggak ada. Si emasnya itu apa berliannya itu nggak ada. Ternyata ada satu korban, gue lupa juga sih, mohon maaf nih teman-teman soalnya ini Titanicnya gue masuk baru pas Kate Winsletnya datang ya, bukan yang nenek tuanya lagi acting. Jadi langsung ternyata dipanggil lah si nenek tua ini ceritakan tentang masa lalu Titanic tuh real story-nya gimana. Karena menurut anak mudanya itu ceritanya gini ya Titanic. Enggak sih, kalau menurut gue Titanic tuh yang bener adalah gini. Jadi itu pertaruhannya. Jadi kita nunggu gimana sih cerita yang benernya soal tenggelamnya Titanic ini. Karena menurut mereka kan ini ceritanya Titanic tuh tenggelam gara-gara gini bla bla segala macam, dan itu pakai teknologi sekarang kan. Terus nenek tuanya bilang nggak gitu. Kalau nggak gitu kok. Iya, itu yang bikin kita kayak penasaran. Yang bener gimana ya? Iya, gitu. Soalnya yang kita tahu nabrak es udah jatuh kan dia pakai teknologi tuh. Jadi Titanic dengan kecepatan sekian nabrak es akhirnya pecah gini-gini akhirnya turun ke bawah. Terus neneknya bilang, "Kalian keren juga ya ini, tapi nggak begitu aslinya." Nah, baru masuk flashback. Nah, di situ baru kita pertaruhan untuk gimana sih asli. Iya bener, Cok. Iya, itu jadinya artinya ada sesuatu yang bikin kita peduli kenapa kita harus ngikutin perjalanan karakter gitu. Tapi kalau misalnya kita dari awal udah nggak peduli sama, yalah gara-gara kayak gini doang lu melakukan ini, yalah lebih hebat sih hidup lu misalnya kayak gitu, ya kita kan langsung udah, ketika kita nonton film dan udah timbul banyak pertanyaan, why, wah udah itu nggak beres tuh. Iya. Makanya kan kita kalau nulis sebisa mungkin kita tutup tuh plot hole-nya. Jangan sampai orang tuh bikin pertanyaan ini, bikin pertanyaan itu, dan titik-titik krusial itu adanya di fase-fase awal itu di X1. Di X1 tuh ya. Di X1. Krusial soal pertaruhan. Ketika kita udah berhasil bikin orang mau ngikutin, jangan lupa kita harus kasih payoff yang memadai. Jangan sampai kita udah berhasil nih ngebawa orang, ngegiring orang, ngikutin kisahnya, udah nangis-nangisan apa segala macem, tapi payoff yang kita kasih ternyata, kok gitu. Nah itu juga kan bikin orang bisa kecewa gitu, karena ujung-ujungnya nanti dia akan bilang, ya sebetulnya sih bagus, cuman pas gue lihat ujungnya dia malah begitu, ya gue jadi bete ya, ada kan kayak gitu. Nah, itu juga penting tuh, gimana caranya kita ngasih aftertaste yang enak setelah orang keluar dari bioskop. Makanya payoff-nya harus memadai gitu. Apakah planting yang lu bikin di awal, yang lu sematkan benih-benih informasi yang kecil-kecil yang lu tanamkan itu, apakah lu tuai nanti di akhir? Kalau enggak, lu akan ngerasa, lah terus yang tadi itu buat apa? Lah buat apa gitu kayak. Iya juga ya. Iya, jadi memang justru orang akan menghargai cerita lu ketika hal-hal kecil yang lu tanam di awal, lu taruh, tiba-tiba ntar lu semai semua di akhir. Wah, orang jadi tahu. Oh, ternyata adegan yang kemarin dia megang permen tuh maksudnya ini. Oh, adegan yang maksudnya tuh ini. Oh, yang dia ngomong begini tuh maksudnya ini. Terjawab. Nggak mesti twist, tapi ke payoff gitu. Ada bayarannya. Nah, kalau ada film yang nggak ke payoff itu tapi tetap bagus tuh gimana, Cok? Kadang-kadang ada kan kita nonton film yang ini nggak ke payoff nih, yang ini maksudnya nih. Tapi kebanyakan film Indonesia sih yang nggak ke payoff sih, mohon maaf. Ya mungkin dia suka sama visualnya, bisa aja kan, sah-sah aja orang suka sama visualnya. Meskipun dia sebetulnya nggak terlalu into story, tapi somehow visualnya tuh menarik banget buat dia. Ada juga orang yang sangat visual banget.
gitu. Iya. Gambar secara look ya. Iya, atau misalnya dia suka sama acting pemerannya, misalnya gila ini orang kayak lu tadi permasalahannya sepele tapi orang ini kok Oka sama Mbak Marsha. Iya, Marsha bisa membawakan itu dengan sedemikian realnya sampai lu yang seharusnya tidak ada di posisi itu kok jadi ikutan berasa gondok ada di posisi itu gitu. Iya. Nah itu kan juga cara treatment aktor dalam menyampaikan itu kan. Iya. Itu juga penting gitu. Makanya saling berkaitan sih itu semua. Lu pernah pakai teori what if nggak kalau bikin premis, Cok? Misalkan kayak Jurassic Park, bagaimana jika dinosaurus ada lagi di era sekarang? Akhirnya ditampilin lah Jurassic Park. Nih ada nih, ini dinosaurus di era sekarang nih. Jeleknya apa? Positifnya apa? Negatifnya apa? Gitu kan? Kalau kebanyakan negatifnya kan. Lu pernah pakai teori what if gitu, Cok? Mungkin tanpa sadar gue pakai kali ya. Tapi dalam buat bikin desain karakter biasanya. Kayak gimana tuh? Ya kayak misalnya ada orang, ada karakter gitu ya, dia drug user, dia orang yang kecanduan obat-obatan gitu. Nah biasanya kan katanya orang tuh kalau dikasih kesempatan kedua mungkin dia bisa berubah. Nah gimana kalau dia nggak dikasih kesempatan kedua? Kayak gitu-gitu misalnya. Kan what if juga kan, cuman maksudnya kita nabrak-nabrakin situasi tuh kayak gimana? Apakah kalau kita nggak ngasih kesempatan kedua ke orang yang emang nggak bisa dipercaya itu berarti kitanya yang jahat? Atau memang nggak semua orang pantas untuk mendapatkan kesempatan yang kedua gitu-gitu? Kayak perspektif itu ya gua coba biasanya gue coba saat bikin karakter sih. Nah kalau pertaruhan yang gara-gara warisan 10 menit pertama tuh apa jadinya? Nah kalau Mas Yayu itu. Nah kalau gue waktu itu ketiga anaknya ini gue bikin punya motivasi yang berbeda-beda. Oke. Ada yang anak pertama dia anaknya pengen sekolah, tapi penghasilan dia sebagai seorang call center nggak cukup. Sementara istrinya pengen anaknya tuh sekolah di sekolah bagus, nggak mau di sekolah negeri, itu kan butuh biaya. Oke. Sementara kalau misalnya dia minta duit sama bapaknya, dia udah tahu bapaknya kayak gimana, pasti akan ngatur-ngatur gitu. Dia nggak mau, dia sendiri menikah itu untuk lepas dari semua itu gitu. Itu sih anak pertama. Terus anak kedua dia pengen menyelamatkan panti asuhannya yang dia kelola. Kalau misalnya sampai dia tutup panti asuhannya, ya dia udah nggak punya rumah lagi untuk bernaung gitu. Karena dia pergi dari rumah ternyata punya alasan bapaknya itu nikah lagi sama orang lain gitu kan. Iya. Nah terus yang ketiga si Diki yang anak yang obat-obatan ini. Nah dia juga butuh uang juga untuk bisa jadi obat-obatan. Salah satunya itu dan motivasi dari si ceweknya Sheila yang bilang, lu mau nggak sih hidup kayak orang-orang gitu yang nggak begajulan kayak gini, kerja apa segala macam gitu. Sementara sebagai orang drug user yang seperti si Diki di situ, dia ngerasa dia nggak punya skill apa-apa, cuma bisa main musik, jadi kayak bingung harus mulai dari mana. Tapi kalau misalnya dia punya modal usaha, mungkin dia bisa bikin sesuatu, mungkin dia bisa bikin kafe kah untuk dia perform di situ apa segala macam gitu. Intinya tiga-tiganya gue kasih masalah ekonomi yang mendesak gitu. Sehingga warisan itu jadi penting. Jadi Gitu. value yang penting. Sama pertaruhannya adalah masing-masing menganggap mereka lah yang akan bisa juara. Anak pertama ngerasa gue kan paling paham soal bagaimana melayani tamu. Gue kan kerjanya di call center. Pasti adik gue gak akan bisa kayak gitu. Pede dia. Terus anak kedua, lah gue ngelola panti asuhan aja bisa apalagi ngelola hotel. Terus anak ketiga, lah gue kan anak kesayangan bapak gue. Masa iya yang dipilih kakak-kakak gue? Pasti gue yang dipilih. Jadi masing-masing punya modal pede untuk bisa memenangkan kontestasi itu gitu. Akhirnya datanglah dia ke rumah gitu. Iya datanglah ke si hotel itu ya. Iya, nah ternyata bapaknya langsung bilang boleh tapi ada syaratnya. Kalian harus tinggal di sini sebulan mengelola ganti-gantian, nanti yang pilih adalah karyawannya. Jadi ada semacam kontestasi gitu di situ. Pertaruhannya di situ Pertaruhannya di situ karena yang milih bukan bapaknya, yang milih si karyawan-karyawannya. Nah disitulah gue bisa isi dengan komedi-komedi selama perjalanannya gitu supaya orang bisa menikmati perjalanannya. Iya kurang apa dari situlah akhirnya kita excited untuk nonton karena kita mau lihat adventure-nya 3 peran ini kan. Siapa ya yang kira-kira bisa mendapatkan warisannya? Ada kita menantikan siapa yang menang gitu ya. Iya gitu. Dan di situ udah kayak ya udah kita terhibur aja dengan adventure-nya berarti masuk act 2 tuh ya udah ya. Iya. Yang udah di fun hotel and kan. games-nya. Oke, act 3 itu berarti udah menuju yang video call itu ya.
Iya. Yang kayak gitu-gitu yang sedih-sediannya Iya, itu ya penentuan siapa yang menang. Rock bottomnya mereka ketika mereka akhirnya tercerai berai. Iya. Kayak Dan memang kadang-kadang itu tuh paling krusial tuh coy ya, menentukan kayak tadi lu bilang itu, misalkan karakternya tidak cuma satu, karakternya ada 3 atau 4 yang cukup krusial, itu menentukan mereka kayak lu tadi tuh menentukan oh ini harus begini. Iya. Sehingga nyampe ke satu tujuan yang sama itu agak-agak itu ya. Iya. Itulah gunanya scene plot. Iya benar. Scene plot itu berarti kayak gimana, Cok? Ya jadi gue memang sebelum nulis skenario gue bikin poin-poinnya dulu. Misalnya di sequence 1 poin 1-nya apa yang terjadi, poin 2 apa yang terjadi, poin 3 apa yang terjadi, poin 4 apa yang terjadi gitu. Jadi momen-momennya gue tentuin dulu apa dan gue harus make sure di setiap momen itu ada informasi yang tersampaikan. Jangan sampai itu scene kosong. Maksudnya scene kosong tuh cuman buat lucu-lucuan doang. Wah itu bahaya. Kalau misalnya itu ditarik juga nggak akan ngaruh ke cerita. Gitu. Jadi gimana caranya lu nulis secara efektif? Ya. Karena ntar berasa pas editing. Ini ngapain ya gue bikin scene ini? Ini gue angkat juga nggak ngaruh gitu. Jadi gimana caranya setiap scene itu ada gunanya. Either lu ingin menyampaikan informasi, either lu ingin menebalkan karakternya, atau apapun itu gitu. Jadi harus ada fungsinya. Jangan sampai scene ini kalau lu angkat ya nggak ngaruh apa-apa. Makanya gue kadang setelah nulis, gue coba kalau scene ini gue angkat. Oh iya belang, nggak bisa, harus ada. Coba scene ini gue angkat. Oh nggak bisa. Ketika ada satu scene yang ini gue angkat nggak kenapa-napa, ya udah harus gue angkat berarti. Oh gitu. Iya. Oh, jadi itu penentuannya tuh di situ juga tuh ya, kayak oh nih setiap scene penting. Di Gara-Gara Warisan ada yang scene di-cut tapi ini enggak apa sebenarnya penting? Gua enggak ada scene yang gua angkat tapi gua pendekin. Oh, ada yang pendekin. Ya itu pasti karena roughnya itu pasti kan bisa berjam-jam kan. 4 jam. Apalagi komedi orang kadang-kadang suka nambah-nambahin. Skripnya udah selesai, belum gua cut ditambah-tambahin lagi gitu. Ya paling gua trimming gituannya aja. Jadi dibikin kurus gitu. Tapi kalau bener-bener the whole scene gua angkat nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Nah kalau lu menciptakan yang konten di Instagram itu Cok, itu kenapa? Maksudnya gimana ya? Bikinnya itu inspirasi dari mana? Itu sebetulnya gara-gara kepepet mal. Iya karena pandemi kan. Pandemi kan lu tahu sendiri kan kita stand up nggak bisa. Iya. Terus 2020 itu gue menyutradari film pertama gue Ghostwriter 2 baru 3 hari syuting mal di stop gara-gara PSBB. Iya benar. Jadi gue nggak bisa ngapa-ngapain di rumah, makanya gue punya banyak waktu untuk mikir, banyak waktu untuk ngawang. Nah terus gue berpikir kayaknya yang masih nggak terganggu ekonominya nih konten kreator nih. Mereka tetap bisa membuahkan karya dan tetap bisa berpenghasilan gitu. Sementara gue waktu itu Instagram gue tuh gue pakai cuman sebagai tempat naruh foto dan video aja gitu, jurnal aja, nggak ada konten yang gue niatin. Akhirnya gue disitulah mulai mikir tuh gimana caranya gue bisa bikin konten tapi orientasi gue udah harus duit. Ini udah harus jadi duit nih. Jadi bukan cuman konten lucu-lucuan. Makanya waktu itu gue coba nyari lagi format apa yang gue bikin bisa gue syuting sendirian tanpa harus collab, bisa dilakukan di rumah tapi kalau dimasukin brand itu masih bisa karena lu sering perhatiin deh ini konten kreator nih, kontennya bagus-bagus, lucu-lucu, tapi begitu brand masuk jadi garing, jadi nggak menarik lagi karena memang nggak semua konten pas untuk disusupi brand. Ya, nah bener. Makanya gue daripada ntar gue kagok di tengah, mendingan dari awal gue bikin format konten yang kalau disusupi brand itu bisa ngeblend. Makanya konten pertama gue kalau lu inget yang tidak boleh dilakukan saat pesen McD. Iya itu yang paling viral itu kan. Gue udah langsung menginjek brand ke dalam konten gue sekaligus ngetes gitu. Harusnya bisa sih gitu. Nah basicnya kita stand up comedian itu kan ngedumel ya. Maksudnya kayak keresahan gitu. Apa yang membuat kita resah kita bahas. Kita hal kecil pun bisa kita besar-besarkan gitu. Nah sama gue berangkat dari situ bahan bakarnya gue mikir kayak apa ya kadang-kadang kan kita ngelihat orang ngisi bensin. Ada aja kelakuan-kelakuan orang yang kita bikin sebel gitu. Ada yang digoyang-goyang lah tangkinya. Padahal kan isinya kan cairan ya bukan bubuk gitu. Tapi tetap aja tangkinya digoyang-goyang gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi gue kenapa gue gak bikin benang merahnya nih. Hal yang tidak boleh dilakukan saat A, B, C, D gitu. Soalnya ketika gue bikin yang tidak boleh dilakukan saat makan di restoran. Brand restoran bisa masuk. Hal yang tidak boleh dilakukan saat pesan antar. Brand-brand pesan antar bisa masuk gitu. Dan kenapa gue pakai yang tidak boleh dilakukan?
karena itu akan menguntungkan si brandnya. Karena yang gue infokan adalah yang tidak boleh dilakukan. Oh gitu. Dan komedi itu kan harus negatif ininya kan. Untuk bikin benturan, momentum itu harus sesuatu yang negatif. Ya. Kalau tonnya positif, ya lu penyuluhan namanya, bukan komedi, bener gak? Lu harus ada kontradiksi kan. Oh iya. Makanya kalau lu bilang hal yang harus dilakukan, itu jatuhnya penyuluhan. Sulit untuk nyari lucunya. Iya sulit. Ya kan? Sulit. Hal yang harus dilakukan saat isi bensin, ya jatuhnya itu mah pengumuman dong. Iya. Susah dapat lucunya. Instruksi jatuhnya, Iya. tutorial gitu kan. Iya, Tapi kalau lu balik mindsetnya, yang tidak boleh dilakukan, lu bisa bikin perilaku yang menyebalkan dari orang-orang itu, dan itu bisa jadi sesuatu yang menyenangkan buat brand karena memang brand juga sepakat ini memang tidak boleh dilakukan gitu. Akhirnya gue bikin lah yang tidak boleh dilakukan saat pesan McD misalnya. Orang McD-nya pasti seneng karena perilaku yang gue tulis di situ adalah perilaku konsumen yang nyebelin. Iya. Yang sama-sama bisa kita tertawakan karena emang itu nyebelin gitu. Dan buat brand juga itu menyenangkan karena ya nih sekaligus edukasi. Orang emang nggak boleh gini kalau mesen gitu kan. Jadi win-win solution kan. Iya. Gue bikin lah itu dan benar tuh. Booming tuh langsung pecah tuh ininya, viewsnya banyak banget. Gue bikin lagi yang nggak boleh dilakukan saat ini saat itu. Akhirnya masuklah tuh brand gitu. Bahkan McD gue akhirnya dapet tuh McD tuh. akhirnya kesampaian tuh. Akhirnya kesampaian kerjasama sama McD. Padahal awalnya gue nggak mention nggak kerjasama sama McD sama sekali gitu. Iya. Nah ini juga membuktikan kalau buat brand juga nih sebetulnya lu bisa sukses di sosial media asal lu bertuturnya layaknya orang di sosial media. Karena ada juga brand kan yang masuk ke sosial media nih, pengen masuk ke sosial media tapi cara gaya bahasanya dia tuh corporate banget. Bahasa corporate gitu ya susah orang untuk nerima. Kayak lu ketongkrongan gitu ya, bahasa yang dipakai kan bahasa tongkrongan. Iya. Tiba-tiba lu datang dengan gagah dengan bahasa orang yang sok bijak gitu ya, orang pasti apaan sih ini orang nggak asik kan gitu ya. Iya. Sama sosial media juga gitu. Kalau misalnya kita mau sosial media itu kan tempat manusia bersosialisasi. Iya. Jadi kalau brand mau masuk ke sosial media, ya bertingkah lakulah seperti human gitu. Jangan sebagai brand gitu. Ngeblend lah gitu. Gunakanlah bahasa yang orang ngerti gitu. Iya. Makanya kalau gue perhatiin tuh brand-brand yang gue bikinin konten itu, yang berhasil itu biasanya yang brandnya tuh nggak saklek. Yang kayak udah terserah Mas Aco aja, yang penting jangan sara, itu mah wajar kan. Iya. Yang penting jangan sara, jangan menjelekkan produk lain, jangan ini, nah itu oke. Tapi ada juga tuh yang terlalu saklek, harus gini harus gitu. Kita bercanda ini dikit aja, oh jangan itu nanti orang marah apa segala macam. Padahal kan kita juga tahu batasnya. Akhirnya yang kayak gitu-gitu juga ya seringkali nggak berhasil juga kontennya. Oh ada yang lu ngerjain kayak gitu beberapa ada ya coy ya? Ada yang gue tolak juga akhirnya karena udah terlalu ribet. Tapi DP-nya udah lu terima? Enggak lah, gue balikin lah. Lu balikin lah. Ribet nih udah. Iya. Balikin aja. Oh gitu coy. Karena kan kita juga pengen konten ini kan dinikmatin sama orang. Lah kalau misalnya kita bikin sesuatu yang kita yakin, oh ini mah orang susah nikmatin, ya ngapain dibikin? Oh tapi itu pakai teori what if nggak depannya? Enggak ya? Pas lu bikin awal-awal itu hal yang nggak kepikiran ke arah what if tuh ya? Ya paling secara tidak sadar gue lakukan karena Iya. Apa jadinya kalau misalnya ada orang yang pesan ke McD tapi dia bawa ayam mentah misalnya kayak gitu. Kan ada tuh gue bikin kayak gitu saking dia ngerasa harganya mahal banget, yaudah saya bawa ayam sendiri. Itu kan tingkah laku nyeleneh yang bisa saja dilakukan orang gitu, tapi kita jadikan bahan komedi gitu kan. Makanya kita berangan-angan aja. What if tadi what if yang kecil-kecil tadi itu kita bikin menjadi perilaku orang yang tidak boleh dilakukan gitu. Iya. Bisa diarahin ke situ. Dan gitu. lu bikinnya masih rajin ya, bahkan dari 2000 tuh berarti 2021-an kalau nggak salah ya. Iya, awal sampai 2023 ini lu masih, gue liat terakhir aja masih 400 komen, masih lumayan, engagement masih bagus ya. Masih lumayan bagus gitu. Karena memang mungkin ya dari awal gue memang udah ngomonginnya emang udah ada brandnya. Jadi konten gue tuh memang udah ada brandnya. Jadi ketika ada brand masuk, orang tuh nggak alergi. Emang dari awal juga gue bikin kontennya yang tidak boleh dilakukan saat pesen McD kok. Jadi ketika gue bikin lagi ada yang tidak boleh dilakukan saat makan sushi, orang nggak akan terlalu kaget. Oh, gitu loh. Anjir bisa kepikiran dari awal apa ya bikin konten yang bisa brand langsung masuk gitu. Harusnya mindset iya, kita ya. Karena dulu waktu zaman Twitter gue tuh udah pengalaman banget waktu Twitter tuh tweet gue lucu-lucu. Tapi begitu brandnya masuk, susah gue bikin tweet yang lucu gitu. Karena gue tidak pernah memformat tweet gue tuh untuk sesuatu yang bisa dimasukin brand gitu. Gue cuma ngomong soal jomblo-jombloan, apa tiang listrik, apa gitu-gitu. Ya ketika ada brand masuk susah gue. Akan berasa ini mah lagi brand gitu.
Nah kalau sekarang beda nih, ketika ada brand orang malah ayo brand apa lagi nih yang masuk nih, apa lagi nih gitu. Udah semangat karena udah iya. formatnya udah ketemu nih. Iya. Iya kan udah jadi nih ininya udah jadi apa itu parodinya udah siap antara nih. Brand dan pelanggan gitu kan. Iya, udah siap nih. Ayo brand apa aja bisa gua Iya. kerjain nih semuanya nih. Iya. Platformnya udah ada, platformnya, Karena mediumnya. Karena memang kerangka gua adalah antara penjual dan pembeli. Penyedia barang dan penikmat barangnya. Jadi ini udah bisa dimasukin sama brand karena si brand itu bisa ada di posisi yang pelayannya, apanya. Karena kan gue selalu jadi dua orang kan. Ya. Kadang gue jadi pelayannya sama gue jadi customernya. Nah ketika gue jadi pelayannya gue adalah representatif dari si brandnya. Disitulah gue bisa ngeluarin info-info produk. Ketika ada pelanggan yang nawar habis-habisan nggak bisa bu, itu kan promonya cuma bisa pakai alat bayar ini itu. Nah itu kan produk masuk gitu. Iya. Tapi dialognya tetap organik gitu. Iya gila, itu adalah tips bertahan di industri versi Aco adalah bikinlah konten yang brand kalau masuk tidak garing kontennya. Iya, emang udah disiapkan kalau brand tuh masuk. Iya bener, itu secara tidak langsung itu adalah tips bertahan di industri dari Aco. Gila Aco. Pokoknya sukses buat Aco, lu Co, thank you udah datang ke sini Co. Sama-sama Mal, thank you Mantap juga. banget, ini informasi yang bisa kita dapat, ilmu-ilmu baru ada di episode kali ini. Jadi buat kalian nonton sampai habis, insya Allah tidak menyesal. Amin. Karena banyak info-info yang luar biasa ya. Jadi ciptakanlah konten yang brand bisa masuk. Itu saya sampai sekarang tidak kepikiran. Saya mah asal bikin aja kayak udah bikin aja, lantar kalau brand masuk baru kita pikirin diapa-apain gini. Tapi bener jadinya nggak selucu konten aslinya. Karena gak gua siapin, tapi sekarang saya akan menyiapkan Cok. Siap. Tenang Cok, karena lu datang ke sini gua akan menyiapkan. Pokoknya thank you udah nonton episode kali ini. Mohon maaf teman-teman atas kesalahan yang ada di episode kali ini. Tadi kan kita ngomongin film Indonesia atau apa segala macam. Tapi gua dan Aco selaku sineas film Indonesia tetap bangga sama perfilman Indonesia. Tapi walaupun sekarang udah mulai banyak horor-horor lagi, ya itu mah udah kayak balik ke zaman dulu aja ya. Kayak dulu kan horor sampai horor yang absurd sampai akhirnya kembali lagi ke film drama. Jadi kayak roda berputar aja. Akan ada masanya. Orang capek dengan horor dan akhirnya akan kembali lagi ke film-film drama komedi lagi, naik lagi. Jadi ya kita tidak ada masalah dengan film horor. So thank you udah nonton episode kali ini. Thank you buat Aco. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.